Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab, ya, judul besarnya tentang adab. Adab Islami ya tentunya. Jadi Islam mengajarkan adab yang apa namanya ya, jadi dengan jadinya jadi Islam mengajarkan gitu ya, mengajarkan adab itu. Jadi Islam itu mengajarkan bagaimana benar itunya, bagaimana benarnya berperilaku mungkin lah gitu ya. Jadi bagaimana benarnya seharusnya berperilaku. Nah, di mana hal tersebut itu harus kemudiannya menjadi akhlak. Hal seperti itu harus sampai menjadi akhlak sebutannya. Di mana yang disebut akhlak itu adalah sesuatu amalan itulahnya yang ketika melakukannya itu sudah tidak lagi memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Artinya sudah berjalan menjadi kebiasaan, menjadi bentuk diri, itu sudah jadi akhlak disebutnya. Nah, kalau akhlaknya itu yang berdasarkan adab dari ajaran Islam, itu yang disebut al-akhlakul karimah. Itu yang disebut akhlakul karimah itu bentuk dirinya ini, itunya di bentuk diri itu artinya pada amalan itu ya. Itu berlandaskan ajaran Islam. Semua yang diamalkannya itu berdasarkan ajaran Islam sampai menjadi kebiasaan, menjadi biasa, jadi akhlak itunya sebutannya. Nah, kalau yang demikian itulah yang disebut al-akhlakul karimah. Di mana al-akhlakul karimah ini adalah pintu surga. Tanpa al-akhlakul karimah, mimpi, berarti mimpi masuk surga. Kecuali ini yang ngeri sebetulnya ya, disebutnya kecuali itu bisa masuk surga kalau beragama Islam, kecuali masuk surganya itu karena belas kasihan Allah. Nah, demikian ini seringnya saya ulangnya di awal setiap kajian ini. Ini yang disebut dengan ya, Imam Bukhari kan dalam hal ini di kitab Sahihnya ini ada satu kajian itu Imam Bukharinya, satu pembahasan tentang adab. Nah, yang dimaksud demikian. Nah, adab ini berarti Islam itu mengajarkan adab, mengajarkan bagaimana berperilaku yang benar, bagaimana seharusnya. Nah, adab Islam ini biasakan, gitunya biasakan sampai menjadi akhlak. Kalau sudah menjadi akhlak, itulah al-akhlakul karimah. Al-akhlakul karimah itu adalah pintu surga. Nah, sekarang bab ke-56. Oh, sudah cukup banyak nih ya, ternyata nih sudah bab ke-56 nih. Ini bab baru. Ya, bab baru itu maksudnya beberapa beberapa bab. Mulai bab keberapa nih, dari bab ke-47 ini tentang bicara, intinya ya, tentang berbicara, tentang ghibah, namimah. Nah, itu terkait dengan berbicara. Yang terakhir bab ke-55 itu bab memuji. Biasanya kan ya memuji kan dengan melontarkan, mengeluarkan pujian. Kalau bab ke-54 itu larangan memuji yang berlebihan. Apalagi kalau lepas kontrol sebutnya. Memujinya itu lepas kontrol. Bahayanya bisa sampai kultus. Kultus itu asalnya dari pujian-pujian, tapi di luar batas, melampaui batas, lepas kontrol, jadilah kultus.
Nah, kalau bab ke-55 yang kemarin yang terakhirnya bab ke-55 itu memuji yang sewajarnya. Nah, itu boleh itunya memuji yang sewajarnya, tapi juga dengan catatan. Karena di bab 54-nya Rasulullah menyebutkan bahwa pujian itu mematahkan tulang punggung. Artinya sangat mencelakakan sebetulnya, mencelakakan, membahayakan. Ada juga hadisnya itu kan yang qata'ta unuqa sahibik. Memuji itu sama dengan menggorok leher saudaranya. Nah, itu kan sangat membahayakan. Nah, dengan catatan kalau kita artinya kita mengagumi sesuatu, kita memujinya boleh, tapi harus dalam batas yang wajar dan dengan catatan yang orang yang dipujinya itu orang yang paham masalahnya. Yang dimaksud paham masalahnya itu kalau orang yang paham masalah tentang pujian-pujian, puji memuji lah gitu ya. Nah, kalau orang yang paham masalah ketika dipuji aman, mereka ini tidak akan patah tulang punggungnya, tidak akan tergorok lehernya. Kalau orang yang paham. Nah, kalau orang yang tidak paham begitu dapat pujian dia salah gitu, dia salah menanggapinya. Ketika dapat pujian dia salah menanggapinya. Nah, itu yang akan mencelakakan. Dan dengan catatannya kalau mau melontarkan pujian itu harus lihat-lihat orangnya, jangan sampai kita ini malah mencelakakan orang itu dengan pujian yang kita keluarkan. Jadi yang kemarin yang terakhir bab ke-55 itu boleh memuji kalau masih dalam batas yang wajar dan orang yang dipujinya itu orang yang paham masalahnya, nggak akan celaka karena dapat pujian. Nah, sekarang yang baru nih bab ke-56. Babu qaulillahi ta'ala. Ini salah satu metode ini ya Imam Al-Bukhari ini di dalam menyusun kitabnya bab qaulillahi ta'ala. Nah, Imam Bukhari itu metodenya seperti ini. Judul nih. Judul yang ada di kitab Sahih Bukhari itu. Nah, Imam Bukhari metodenya dalam membuat judul, dalam menetapkan judul itu, apabila yang dimaksud oleh Imam Bukhari itu ada ayat Qur'annya, maka Imam Bukhari akan menjadikan ayat Quran itu sebagai judul, baik ayat Qurannya secara utuh atau potongannya atau kutipannya. Apabila di dalam Al-Quran tidak ada, ternyata ada di hadis, maka Imam Bukhari akan mengambil judul itu dari lafaz hadis. Ya, bisa utuh hadisnya, bisa sebagian, bisa ya sebagian lahnya kutipan beberapa kata misalnya. Kalau tidak ada di hadis, ada perkataan sahabat, suka dijadikan judul. Itu judulnya itu udah mengambil dari perkataan sahabat. Kalau tidak ada sahabat, ada tabi'in. Itu metode Imam Bukhari-nya dalam menyusun kitabnya. Tapi kalau di semuanya itu tidak ada redaksinya gitu ya, di ayat nggak ada redaksinya, di hadis nggak ada, perkataan sahabat nggak ada, tabi'in nggak ada. Nah, Imam Bukhari suka membuat kalimat sendiri untuk judulnya nih ya. Nah, bab ini contohnya nih, apa yang dimaksud oleh Imam Bukhari itu ada ayatnya. Nah, sehingga judulnya ini bab firman Allah Ta'ala. Babnya demikian, bab firman Allah Ta'ala. Ayat berarti. Tapi ini maksudnya Imam Bukhari menampilkan gitunya ayat di sini ini sebagai judul. Nah, sebab sekarang ini bab firman Allah Ta'ala. Nah, yang dikutip ternyata di sini 3 ayat nih yang dikutip, yang dijadikan judul.
Bab firman Allah Ta'ala, satu, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'izil qurba wa yanha anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'izukum la'alakum tazakkarun. Ini surat An-Nahl ayat 90. Bab firman Allah Ta'ala, nah ayatnya barusannya surat An-Nahl ayat surat ke-16, surat An-Nahl ayat 90, yang artinya sesungguhnya Allah memerintah untuk adil. Apa? Iya nanti masalah nanti. Sesungguhnya Allah memerintah untuk adil. Tabab ya bab adil gitu sekarang teh. Hanya tentang hal ini ada ayatnya oleh Imam Bukhari dijadikan judul. Nah nanti adil yang dimaksud oleh Allah berarti ini kan firman Allah memerintahkan adil. Nah adil menurut Allah yang seperti apa? Karena nah ini banyak yang seperti ini ya, banyak yang seperti ini, banyak yang maksud begini, banyak yang ini kan Al-Quran, kata adil itu bahasa Arab, bahkan itu ayat Quran. Innallaha ya'murukum bil adli. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk adil. Nah ternyata kata adil itu ada atau jadi kata apa namanya sebutnya serapan. Masuklah menjadi bahasa Indonesia. Adil itu ada di dalam bahasa Indonesia kata adil. Nah kemudian artinya apa? Lihat di kamus bahasa Indonesia, oh ternyata beda adil menurut kamus bahasa Indonesia dengan adil menurut Al-Quran. Nah ini banyak kata yang seperti ini ya, bahasa Indonesia itu karena banyak menyerap dari bahasa lain. Adil, sabar, ikhlas ada di dalam bahasa Indonesia. Apa maknanya? Sama seperti yang dimaksud oleh Al-Quran. Nah ternyata enggak. Celakanya. Misalnya sabar. Ada di dalam kamus bahasa Indonesia gitu kan, sabar titik dua biasanya kan demikiannya di kamusnya. Sabar adalah anu menurut bahasa Indonesia. Nah sementara sabar menurut Allah yang bagaimana? Celakanya orang Indonesia itu sudah merasa sabar dengan sabar yang maknanya ada di kamus bahasa Indonesia. Jadi jauh panggang dari api nantinya. Sebutannya kan jauh panggang dari api. Kita sudah merasa sabar, tapi sabar menurut bahasa Indonesia. Sementara sabar menurut Al-Quran bagaimana? Ini masalah sebetulnya, hal seperti ini masalah nih. Ikhlas kah, sabar kah, syukur kah? Bahkan syukur kan jadi salah satu judul lagu. Lagu wajib. Dulu namanya lagu wajib. Dari yakin ke teguh pokoknya malah syukur. Oh apa sih arti syukur? Apa seperti itu? Wah ternyata syukur yang menurut Al-Quran begini definisinya. Nah orang Indonesia kehilangan sebetulnya, orang Indonesia lahnya kehilangan definisi kata-kata tersebut. Ya, sampaikan masuk ke dalam ini kan kemanusiaan yang adil dan beradab, dua-duanya bahasa Arab loh. Adil, adab, coba apa? Kan kemanusiaan yang adil. Emang adil apa? Beradab, adab yang mana? Kalau ini kan adab Islami ini yang seperti ini. Ada juga adab berdasarkan tradisi kah? Adab berdasarkan budaya kah? Adab berdasarkan norma masyarakat kan beda berarti. Nah tambahan bagi yang tadi ini yang di awal kitabul adab, alurnya seperti tadi kan sampai menjadi al-akhlaqul karimah. Nah tambahan sedikit nih untuk penjelasan yang tadi. Apabila kita beradab dengan adab Islami, ada pahalanya. Makanya kan itu menjadi al-akhlaqul karimah. Al-akhlaqul karimah itu adalah pintu surga. Kan orang masuk surga itu harus ada pahala, kumpulkan pahala untuk bisa masuk surga.
Nah, beradab Islami ini kalau menjalankan adab Islami ada pahalanya. Beda dengan kalau kita beradab berdasarkan norma, tradisi, budaya. Kalau kita mengamalkan hal seperti itu, yang memberi pahalanya siapa? Kepala suku. Yang memberi pahalanya nanti kepala suku nih itu kalau kita menjalankan adab Islami, Allah yang memberi pahalanya karena ini ketetapan dari Allah. Tapi kalau mengamalkan yang tadilah sebutannya norma masyarakat, itu adab, tradisi, ada tradisi atau budaya di satu masyarakat, kalau kita melakukan hal tersebut, yang memberi pahala siapa? Karena yang kita lakukan itu bukan yang dari Allah, artinya bukan ketaatan kepada Allah. Meskipun bukan hasilnya, meskipun kalau untuk di dunia, katakanlah untuk di dunia, mau agama manapun pasti mengajarkan yang baik. Agama manapun ya akan mengajarkan itu kepada umatnya hal yang baik. Jangan mencuri, tanpa agama juga sudah demikian ajarannya, nggak perlu agama. Tapi kan Allah juga kan melarang mencuri, bahkan hukumannya kalau mencuri potong tangan. Nah, kalau orang tidak mencuri karena Allah melarang, Allah mengharamkan, saya menghindarinya, diberi pahala. Beda dengan ajaran yang 5M maling, madon, mabok dan sebagainya. Itu norma landasannya bukan agama. Hasilnya sama kan, tidak mencuri. Jadi jangan ini nih, saya ingat kata-kata ini, jadi jangan sampai nih orang Islam ya, untuk orang Islam itu jangan sampai mengatakan ken baik teu salat di asal bager. Waduh, ini bahaya besar ini kalau bicara seperti itu. Ada loh yang mengatakan demikian, ngakunya si Islam. Nah, kan baik teu salat di asal bager. Padahal bager di sini kan menurut norma orang ini memang dikenal orang baik. Tapi kalau tidak sholat di mata Allah, baik apanya? Gitulah, baik apanya kata Allah. Bager nanahawan cek Allah teh berendah sholat we hanteu. Tapi ada loh yang mengatakan demikian. Dan katanya orang Islam. Padahal kalau beradabkan Islami pasti bager. Ya, kalau beradabkan Islami pasti bager, baik di mata Allah ataupun di mata masyarakat. Tapi kalau hanya berdasarkan norma masyarakat, ya bagerlah menurut masyarakat, menurut Allah. Nah, ini kembali nih judulnya demikian ya. Sesungguhnya Allah memerintah untuk adil. Nanti ini perlu dijelaskan. Bahkan di kitab Fathul Bari ini ya, saya baca syarahnya, penjelasan tentang bab ini, baik ayatnya ataupun hadisnya nanti. Ternyata banyak nih dari dulu yang memberikan pemikiran tentang apa itu adil. Banyak ini penjelasannya beragam. Nah, satunya ayat ini isinya Allah memerintahkan untuk adil, wal ihsan, dan ihsan. Ihsan kan ada definisinya. Kalau terjemah, berbuat kebaikan. Kalau menurut Allah gitu ya, kalau menurut ajaran Islam, ihsan itu apa? Kalau makna bahasa mah ihsan mah ya berbuat baik. Kalau hanya sekedar berbuat baik, orang kafir ada nggak yang berbuat baik? Ihsan bukan? Bukan pasti, karena ihsan ada definisinya. Ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah. Beribadah artinya itu beramal. Kamu beribadah kepada Allah,
seolah-olah kamu melihatnya, artinya supaya maksimal dalam beribadahnya, seolah-olah kamu melihatnya. Melihat Allah itu maksudnya melihat Allah sedang menyaksikan kamu melakukan ibadah itu. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Ini definisi ihsan ya. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi jika kamu tidak melihatnya, dan pasti tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Itu namanya ihsan. Jadi sebetulnya ihsan itu kalau di padanan katanya apa? Beramal soleh, ihsan. Ya bukan hanya berbuat baik, beramal soleh. Kalau hanya berbuat baik, orang kafir juga ada yang berbuat baik. Tapi itu ihsan mana ada, karena mereka melakukan apapun bukan karena ibadah kepada Allah. Karena ihsan itu definisinya demikian ya, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalaupun kamu tidak melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Nah, ini duanya ini yang ada di ayat ini ya. Sesungguhnya Allah memerintah untuk adil, bil adli wal ihsani. Dua ihsan gitunya yang diperintahkan Allah di ayat ini. Wa ita izil qurba, dan apa namanya ya, memberi, bolehlah wa ita izil qurba, memberi, memperhatikan orang-orang terdekat. Anggaplah keluarga, orang-orang terdekat. Allah memerintahkannya untuk memberikan, memperhatikan itu zil qurba itu orang-orang di lingkungan paling dekat. Nah, sebutlah lingkungan keluarga gitu ya. Wayanha anil, nah, tiga berarti yang diperintahkan Allah di ayat ini. Satu adil, dua ihsan, tiga ita uzil qurba, memperhatikan orang-orang terdekat, memperhatikan orang-orang di lingkungan keluarga sendiri. Kemudian wayanha anil fahsya'i wal munkar wal bagyi, dan melarang. Darinya Allah melarang satu al fahsya. Ini bisa diartikan supaya mudahnya, fahsya itu dosa-dosa besar. Kemudian wal munkar, dan munkar. Nah, kalau kemungkaran ini maknanya apapun. Jadi mau yang besar, mau yang kecil, yang disebut kalau seseorang berbuat dosa artinya dia berbuat kemungkaran. Kemungkaran kan sudah jadi bahasa Indonesia juga. Kemunkaran itu artinya pelanggaran terhadap agama nih ya. Kemungkaran itu berbuat dosa gitu. Karena ini seperti barusannya, apabila seseorang berbuat dosa itu disebutnya dia itu berbuat kemungkaran. Artinya mau yang sekecil apapun, orang itu berbuat kemungkaran. Kalau fahsya, nah ini dosa-dosa besar. Kemudian wal bagyi. Nah, satu lagi ini nanti juga yang dijelaskan nih di dalam penjelasan Fathul Bari, kata al-baghyu. Al-baghyu itu melampaui batas. Nah, nanti melampaui batasnya itu ada yang baik, ada yang buruk. Tentu yang dilarang itu adalah melampaui batas yang buruk. Yang menjadi buruk lah, itu berlebihan menjadi buruk, lebih jadi baik. Nah, ini boleh. Ya'izukum la'allakum tazakkarun. Nah, Allah mengingatkan kalian akan hal tersebut, la'allakum tazakkarun, agar kalian itu teringatkan. Karena ininya karakter dari manusia itu yaitu lupa dan lalai, makanya harus diingatkan. Nah, ayat ini menyebutkan
Allah menasehati kalian, ya'izukum, ya Allah menasehati kalian dengan hal-hal yang disebut tadi, la'allakum tazakkarun, agar kalian itu ingat atau agar kalian itu tidak lupa dan lalai. Satu ayatnya. Kemudian yang kedua ayatnya adalah surat Yunus ayat 23. 23 nah. Surat Yunus surat ke-10 ayat 23. Nah, di ayat ini tentang al-baghiyunya ini yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari ini. Innama baghyukum ala anfusikum. Hanyalah keterlaluan, tadinya melampaui batas, berlebihan. Kamu itu akibat buruknya akan kembali kepada kamu sendiri. Innama baghyukum ala anfusikum, kurang lebih demikiannya maksudnya. Hanyalah melampaui batasnya, berlebihannya kamu itu akibat buruknya akan kembali kepada kamu sendiri. Kemudian yang ketiga surat Al-Hajj ayat 60. Summa bughiya alaihi layan surannahullah. Kemudian ini terjemahnya ini dizolimi layan surannahullah, bagilah, nggak jadi begini, bagi orang yang dizolimi dengan kezoliman yang keterlaluan. Kezolimannya itu keterlaluan. Dengan kezoliman yang keterlaluan, berlebihan, melampaui batas. Layan surannahullah, pasti Allah akan menolongnya. Pasti akan ditolong gitu oleh Allah. Kalau ada yang dizolimi dengan kezoliman yang keterlaluan. Contohnya maki itu gampang ini mah. Contohnya pernah nggak salah, kalau nggak salah pernah begini. Kalau misalnya ini kita sedang jemur padi, lalu ada ayam tetangga makan. Nah, ayam mana tahu itu padi siapa? Itu kan ayam mana tahu padi siapa? Pokoknya ada makanan, sikat, cek ayam teh, sikat, makan. Lalu kita usir, digebah gitu ya, diusir, ya ayam itu pergi. Tapi datang lagi. Akhirnya kita tangkap lalu kita patahkan lehernya. Apa harus sampai seperti itu tindakannya? Itu berlebihan. Apa tadi digebah kayak ini? Kan tadi kan hanya dengan diusir saja ayam itu kan pergi. Ya tapi kan itu makan atau anggap sodakoh no pirage sedikit tali hayam lah. Lalu kita tangkap, kita patahkan gitu sayapnya atau kita tenang itu ayamnya, berlebihan kan tindakan kita itu berlebihan. Ini contohnya berlebihan gitu, artinya kan tidak perlu sampai demikian kan tindakannya. Andai ayam itu berdoa, ya Allah saya dizolimi, pasti ditolong oleh Allah. Ya itu karena terkenal kan doa orang yang dizolimi itu tanpa penghalang, doa yang tidak akan terhalang dan doa yang pasti dikabulkan itu salah satunya adalah doa orang yang dizolimi. Padahal andai binatang pun kalau merasa dizolimi dan keterlaluan lalu dia berdoa pasti dikabulkan. Nah itu judulnya nih ya, judulnya itu terutama nih dari ayat yang pertama surat An-Nahl ayat 90 ada al-baghyu. Nah ini berarti masalahnya ini al-baghyu. Kemudian di surat Yunus surat kedua yang dimuat di ayat ini tentang al-baghyu juga. Kemudian yang ketiga surat Al-Hajj juga tentang al-baghyu. Nah itu yang pokok berarti sekarang ini bab jangan berlebihan. Terutama di sini terutama gitunya dalam hal keburukan. Nah kemudian
setelah memasukkan 3 ayat sebagai judul, Imam Bukhari menambah dengan kata-katanya sendiri. Watarki isaroti syarri ala muslimin aw kafir. Judulnya tadinya ini judulnya ayat, judulnya tentang al-baghyu yang pokok nih bab sekarang. Al-baghyu itu apa? Berlebihan, melampaui batas, keterlaluan. Kemudian Imam Bukhari menambah judulnya dengan kata-katanya sendiri, watarkil isaroti syarri ala muslimin wa kafir, dan menjauhi memunculkan sebutan yang buruk bagi orang Islam ataupun kafir. Kita menyebut kafir misalnya Al-Quran kan yang menyebut bahwa mereka itu makhluk yang buruk, manusia-manusia yang buruk di mata Allah. Nah, tapi tetap nih kalau kita menyebut mereka ya nggak boleh menyebut secara berlebihan, menyebutkan sesuatu yang buruk ala muslim atau kafir, baik terhadap muslim ataupun kafir. Nah, kalau kata-kata ini dari Imam Bukhari ini. Jadi judulnya itu bab Allah berfirman, 3 ayat yang dimuat, dan gitu bab ayatnya mengutip ayat, dan tarkil isaroti syarri ala muslimin au kafir. Yang meninggalkan atau tidak melakukan, tidak memunculkan sebutan yang buruk bagi muslim ataupun kafir. Ya inilah adab Islami. Ya inilah adab Islami itu ya. Ya Islam mengajarkan demikian. Jangan memunculkan sebutan yang buruk itu baik terhadap sesama muslim ataupun terhadap kafir. Nah, demikiannya judulnya nih. Sekarang hadisnya. Hadisnya hanya satu di dalam bab ini. Hadisnya an Aisyah radhiyallahu anha, dari sambil langsung kita terjemah itunya hadisnya berdasarkan per kalimat, per koma, per titiknya nih. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, makasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza yukhayyalu ilaihi annahu ya'ti ahlahu wa la ya'ti. Nabi SAW itu terdiam, tapi seperti terdiam seperti orang sedang halu. Terdiam nih, seperti orang yang sedang halusinasi ini. Yukhayyalu ilaihi. Nah ini ya seperti ini. Beliau merasa, Rasulullah itu merasa seolah-olah seperti dia itu sedang datang itu kepada salah seorang istrinya, padahal enggak. Seperti itu kondisinya nih ya, yang dikatakan oleh Aisyah nih. Rasulullah SAW itu diam, terlihat seperti orang yang sedang berhalusinasi. Seperti seolah-olah gitu dianya udah berhayal sih di sini kalau terjemah harfiahnya. Seolah-olah dia itu merasa itu sedang mendatangi istrinya, padahal tidak demikian. Qalat Aisyah tuh, kemudian Aisyah berkata, faqala li zata yaumin. Pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Aisyatu, innallaha ta'ala aftani fi amrin istaftaituhu fihi. Wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah memberi jawaban, itulahnya memberi fatwa
memberi jawaban tentang satu perkara yang aku meminta jawabannya. Jadi ya Rasulullah pernah meminta, mengajukan sesuatu kepada Allah, nah kemudian Allah memberi jawabannya. Ya wahai Aisyah, sesungguhnya Allah pernah memberi, ya Allah telah memberi kepadaku jawaban tentang satu perkara yang aku meminta jawabannya. Atani rajulani fajalasa ahaduhuma inda rizlaya wal akharu inda ra'si. Aku pernah didatangi oleh dua orang laki-laki, yang satu duduk di dekat kakiku, di dekat kedua kakiku, dan yang lainnya duduk di dekat kepalaku. Faqala allazi inda rijlaya lillazi inda ra'si. Orang yang duduk di dekat kakiku bertanya kepada orang yang duduk di dekat kepalaku, ma balur rajuli, orang ini kenapa? Itulahnya nih, ma balur rajuli. Aku kurang lebih demikian ya terjawab bahasnya lah. Orang ini kenapa? Qala, nah yang duduk di kepalanya menjawab, matbubun, yakni mashuron. Orang ini kena sihir. Itu jawabannya ya. Ini orang ini kenapa? Orang ini kena sihir. Qala, waman tabbahu, siapa orang yang menyihirnya? Qala Lubaid bin A'som, yang telah menyihirnya orangnya bernama Lubaid bin A'som. Qala, kemudian bertanya lagi nih, wafima, bagaimana dengan cara bagaimana nih menyihirnya? Ya, dengan cara bagaimana menyihirnya? Fi jufi tol'atin zakarin fi mustin wa musyatatin tahta ra'ufatin fi bi'ri zarwan, yaitu dengan cara menggunakan putik, apa namanya, putik pohon kurma jantan. Ya iyalah, yang ada putiknya itu pohon jantannya. Serbuk sari mungkinnya, atau putiknya sih bukan serbuk sarinya. Kalau serbuk sari seperti tepung kan namanya ya, dalam bahasa kita kan sebutannya serbuk gitunya, serbuk sari. Itu apa namanya, bahan dari pohon kurma jantan gitu kan, yang kemudian serbuk sari ini harus sedikit lahnya. Pohon kurma itu ada dua, ada pohon jantan, ada pohon betina. Kalau tidak dikawinkan, si pohon betina gak akan berbuah. Dan kurma itu, mengawinkan pohon kurma itu harus dilakukan oleh manusia. Kalau pohon-pohon yang lain banyak yang ada yang oleh angin, si serbuk sarinya ini diterbangkan angin, ya lalu nempel lah gitu di bunga pohon betina, kemudian jadi buah. Ada yang dengan serangga, ada yang dengan angin, ada yang beragam lahnya, terjadi itu pembuahan. Nah kalau kurma bukan oleh alam, bukan oleh angin, oleh binatang, serangga, harus oleh manusia. Itu kan ada hadisnya yang ketika Rasulullah baru datang hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW melihat orang-orang Madinah sedang mengawin-ngawinkan kurma. Kemudian Rasulullah kan mengatakan kepada mereka, kenapa mesti demikian? Biarkan saja nanti juga berbuah. Ternyata diikuti, hasilnya gak berbuah. Lalu orang ini datang kepada Rasulullah, ini bagaimana ini, saya sudah mengikuti saran paduka, hasilnya seperti ini. Aku mah gitu, emang gimana? Hancur pohon kurmanya. Nah, kemudian Rasulullah menyabdakan, iza kana syai'un min umuri dunyakum fa antum a'lamu bihi. Tah disebut urusan dunia dan agama teh batasnya teh. Jika itu urusan dunia, maka kalian lebih paham, silahkan.
Karena mengawinkan kurma nggak ada dalilnya. Itu urusan dunia. Ya silahkan bagaimana baiknya. Dikawin-kawinkan lah gitunya kurma ini. Nah ini bagian ininya nih, bagian putiknya itu yang digunakan oleh Lubaid bin A'som tadinya. Fapima kola, nah dengan cara bagaimana itu sihirnya dengan menggunakan putik, nah namanya putik kurma, malah putik pohon kurma jantan. Ya, dengan sisir, dua kumaha lah cara damah gitunya, tapi itu medianya, alatnya itu ya putik pohon kurma jantan dan sisir yang disimpan di sebuah sumur yang namanya Zarwan. Sumurnya ada namanya ya, Zarwan. Faja'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala. Kemudian Nabi SAW datang ke sumur yang dimaksud. Kemudian beliau bersabda, hazihil bi'rul lati urituha ka'anna ru'usaha nakhillaha ru'usas syaiton. Inilah sumur yang diperlihatkan kepadaku. Nah ini Allah nih yang memberi jawabannya, yang tadi di Rasulullah di awal menyatakan Allah telah memberi jawaban atas sesuatunya yang aku tanyakan. Nah, ternyata ini yang dimaksud. Inilah sumur yang telah diperlihatkan kepadaku. Ya, seolah-olah kepalanya itu seperti kepala setan. Wa ka'anna ma'aha tufa'atul hinai. Airnya itu sudah berubah warnanya seperti air celupan. Nah, air celupan lah pokoknya, mau tidak lagi bening gitu ya. Airnya sudah berubah menjadi air celupan. Siga Citarum lah pokoknya mah. Hidung China teh, penting China. Pokoknya airnya air sumur itu asalnya bening gitu ya. Nah, ternyata tadinya media yang digunakan untuk menyihirnya itu entah dibuang gitu atau dimasukkan ke sana sehingga airnya berubah. Fa amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ukhrija. Kemudian Nabi memerintahkan untuk mengeluarkan sisirnya dan tadi putik bunga putik bunga jantan atau pohon kurma jantan. Qalat Aisyatu. Nah, mendengar Rasulullah SAW mengisahkan demikian, Aisyah bertanya, fakultu, aku bertanya, ya Rasulullah, fahalla ta'ni tanasyarta. Ya wahai Rasulullah SAW, ya kenapa engkau tidak seolah-olah Rasulullah itu bungkam, Rasulullah tidak mengungkapkan hal ini kepada siapapun. Ya kenapa engkau tidak kisahkan hal ini? Faqalan Nabi SAW, kemudian Nabi SAW menjawab, ammallahu faqad syafani. Enggak perlu, karena Allah sudah menyembuhkan saya. Enggak perlu, gitunya merasa enggak perlu, karena Allah sudah menyembuhkan saya. Wa amma ana fa akrahu an usiro ala nasi syarron, dan aku nggak suka kalau kemudian ini memunculkan efek yang buruk untuk orang banyak. Ya, aku tidak sukanya kalau hal ini akan memunculkan dampak negatifnya, efek yang buruk untuk orang banyak. Qalat Aisyah berkata, walubaidubnu a'sama rajulun min bani Zuraikin halifun liyahuda. Lubaid bin A'sam adalah seorang laki-laki dari Bani Zuraik. Dari Bani Zuraik, halifu Yahuda itu terafiliasi kepada kaum Yahudi. Nah gitu hadisnya nih. Nah sekarang penjelasannya. Judulnya ini yang dibahas nih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Karena judulnya seperti tadi.
Yang pertama nih penjelasannya, Ibnu Mas'ud berkata di di ayatnya yang dijadikan judul itu tadi kan Allah memerintah 3 hal. 1 adil, 2 ihsan, 3 memperhatikan orang-orang terdekat. Itu isinya ada 3 perintah. Kemudian yang masih di ayat itu, jadi di 1 ayat isinya perintah dan larangan. Jadi kalau larangannya tadi dari fahsya, berbuat dosa besar, kemudian munkar, dosa secara umum, dan al-baghyu, berlebihan. Adapun 2 ayat berikutnya tadi itu ayat yang memunculkan tentang al-baghyu-nya. Di surat Yunus al-baghyu, di surat al-hajj itu al-baghyu. Nah, sekarang penjelasannya, Ibnu Mas'ud mengatakan, ma fil Qur'ani ayatun ajma'a li halalin wa haramin wa amrun wa nahyun min hazhil ayah. Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran yang dalam 1 ayat memuat tentang yang halal dan yang haram, kemudian yang isinya itu perintah dan larangan. Hanya ada 1 ayat ini yang isinya itu yang halal tentu apa yang diperintahkannya, yang haram adalah apa yang dilarangnya. Berbuat dosa tadi haram, baik yang besar ataupun yang kecil. Kemudian al-baghyu juga ini haram. Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan tidak ada di dalam Al-Quran ayat yang mencakup sekaligus 2 hal yang bertentangan. Jadi 2 hal yang bertentangan oleh Allah dimuat dalam 1 ayat. Selain ayat yang ini, berarti ayat ini hanya satu-satunya yang isinya itu apa namanya 2 halnya, 2 macam, 2 hal yang bertentangan. Nah, kemudian makna dari surat Yunus ayat 60 ini ya, yang ayat 23 2 kali salah nyebut tadi ayat 80, ayat 60 surat Yunus ayat 23, yaitu innama baghyukum ala anfusikum. Saya tadi terjemahkan demikian, hanya berarti hanya, nggak ada yang lain, berarti hanyalah baghyukum ala anfusikum, keterlaluannya kalian, melampaui batasnya kalian, akibat buruknya, karena ini pasti ada akibat buruk. Akibat buruknya itu akan kembali kepada kamu sendiri. Nah, penjelasannya di sini adalah inna ismal bagi alal bagi. Ya, keterlaluannya seseorang itu akibat buruknya akan kembali kepada pelaku lah itunya, kepada pelakunya sendiri. Imma ajilan, nah ini penjelasan ini, imma ajilan wa imma ajilan, baik di dunia ataupun di akhirat. Artinya akibatnya bukan hanya untuk di akhirat. Apabila al-baghyu, keterlaluan, berlebihan, melampaui batas, akibatnya akan kembali kepada pelakunya sendiri, baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, saya ingat tentang hadis ini nih. Ngeri, hadis ya ngeri, kok hadis ya. Jangan-jangan seperti ini, kita ini rasanya kita ini apa namanya, suka beramal soleh lah gitunya. Kita ini melakukan amal soleh ketika di dunia, kan ada pahalanya. Kalau amal soleh pasti ada pahalanya. Kita beranggapan punya, gitu katakanlah punya nih pahala yang kita kumpulkan dengan beramal soleh itu ya. Kita punya pahala gitunya, apa namanya, yang kita kumpulkan dengan beramal soleh, baik yang kecil ataupun yang besar dilakukan gitu ya, terkumpul lah gitu pahala. Nah, ini yang saya katakan mengerikan, ini ada kisos di akhirat. Kisos di akhirat sebutannya.
Di dunia ada kisos, ada. Seperti yang kita tahu lah, kisos itu mendapatkan bentuk hukuman yang sama dengan yang dilakukan. Kalau membunuh, ya berarti dibunuh lagi kisosnya. Kalau memukul, dipukul lagi. Ya kalau di ayat Qur'annya itu nyawa dengan nyawa, mata dengan mata, bisi nyolok mata batur, celok deh berarti hukumanana. Itu kisos di dunia demikian. Misi itu mata batur dicolok jeung kuhinis dia colok gitu. Dikisos, nah berarti mendapatkan hukuman dalam bentuk yang sama dengan apa yang dilakukannya. Itu kisos di dunia. Nah, kisos di akhirat, di mana kisos di akhirat ini prosesnya sebelum hisab, dikisos dulu nih sebelum hisab. Dan kisos pertama di akhirat itu adalah untuk membunuh. Nah kisosnya seperti ini, bukan dibunuh lagi, di akhirat dibunuh lagi mah ngonah atau di akhirat payah memoalkan neraka atau genah meureun. Kalau di akhirat mati nggak masuk neraka. Nah kisos di akhirat itu seperti ini. Yang pertama di kisos adalah membunuh. Ini si A misalnya nih, ini si A membunuh si B. Nah nanti di akhirat kalau si A ini tidak menjalani kisos di dunia, nanti di kisos di akhirat. Ya, kisosnya itu akan Allah berlakukan di akhirat. Seperti apa caranya? Pahala yang dimiliki oleh orang yang membunuh ini oleh Allah dijadikan untuk membayar dosa membunuhnya. Diambillah pahalanya, diberikan kepada yang dibunuhnya. Jadi belum dihisab, ini pahalanya sudah berkurang. Demikian juga dengan dosa-dosa yang lainnya. Demikian juga dengan dosa-dosa yang lainnya. Yang pertama gitunya dijalankan hukuman kisos di akhirat itu adalah untuk dosa membunuh. Selain membunuh juga sama akan dikisos dengan cara yang sama. Pahala yang dimilikinya ini akan digunakan oleh Allahnya untuk membayar kesalahannya, dipindahkan kepada orang yang dizolimnya. Kalau tidak mencukupi tekor, ya pahala geun saeutik dosa we loba, maka ya pahala sudah habis berarti karena punya pahalanya sedikit. Maka dosa orang yang dizoliminya akan dipindahkan kepada orang ini. Jadi orang ini sebelum menjalani proses hisab, dia sudah tekor duluan, amal solehnya habis, malah tambah dosa orang yang dizoliminya karena amal solehnya tidak cukup. Nah itu kisos di akhirat. Nah ini yang saya katakan ngeri, jangan-jangan kita ini merasa punya amal soleh, punya pahala yang kita kumpulkan dengan beramal soleh, nanti di akhirat ternyata loba bayarin, banyak yang harus kita bayar kepada si A, kepada si B, kepada si C. Jangan-jangan amal soleh kita ini habis. Ya waktu dihisab pahalanya sudah hilang, sudah habis digunakan untuk kisos. Dan kisos itunya di akhirat nanti dengan cara demikian, dan itu dilakukan terlebih dahulu oleh Allah sebelum hisab. Nah makanya di sini ya ini kebetulan saya ingat hadis tersebut. Ya hadis tersebut itunya, makanya nah, bab ini jangan melampaui batas. Nah kalau Imam Bukhari malah lebih dengan judul yang ia buat sendiri kan, judulnya itu kan terutama tentang al-baghyu nih. Bab sekarang ini tentang al-baghyunya melampaui batas. Nah bahkan Imam Bukhari kan menambah dengan kata-kata sendiri, tinggalkanlah memunculkan sebutan yang buruk baik untuk orang Islam ataupun untuk orang kafir. Tapi sih itu dikisos karena suka memunculkan sebutan yang buruk bagi orang lain, baik muslim ataupun kafir, ya bagi si A, bagi si B, bagi si C, dan nanti dikisos.
Karena yang dikisos di akhirat itu bukan hanya membunuh tadinya, tapi dosa pertama yang paling awal, yang paling dulu gitu dilakukan kisos itu untuk pembunuhan. Kalau hisab, amal pertama yang dihisab sholat. Kalau kisos, membunuh. Jadi ada dua, berarti prosesnya nanti ada kisos, ada hisab. Kisos dulu nih yang dijalankan. Kalau kisos pertama yang dilakukan oleh Allah itu adalah pembunuhan. Nah, termasuk hal seperti ini pun akan jadi sebut nanti kesimpulannya mungkinnya ulah we goreng ke batur mah bisa dikisos teh. Yang disebut nantinya bocek bahasa Sunda mah ulah we goreng ke batur mah mau muslim ataupun kafir. Bahkan untuk hal seperti ini memunculkan sebutan yang buruk, dikisos di akhirat mah pahalanya diambil diberikan kepada orang yang dizoliminya. Apalagi kalau menurut ayatnya kalau keterlaluan, kalau melampaui batas, yang paling parah membunuh ya terhadap orang lain gitu ya. Yang paling parah, yang paling berat, yang paling besar adalah membunuh. Makanya itulah kisos pertama yang dilakukan. Nah, kalau menurut Imam Bukhari, alah jangankan sampai membunuh, memunculkan sebutan yang buruk pun tinggalkan, baik untuk orang Islam, baik yang ditujukan kepada orang Islam ataupun kafir. Nah, kalau dikaitkan ke dalam hadis tentang kisos, entah bisa dikisos, banyak pahala tetah bisa jadi habis nanti pahalanya. Digunakan untuk menutupi kezolimannya kepada orang lain. Apalagi kalau al-bagyu yang melampaui batas, pasti itu dosanya besar. Padahal contoh yang tadi saya kira sederhana, misalnya yaitu yang ada ayam gitu. Ayam itu mematuk padi, iyalah kita misalnya kita nggak suka gitu ayam itu seperti itu, tapi kan dengan cara diusir saja kan sudah selesai kan, berarti kan diusir ya ayamnya pergi. Dari mana kan ayam bata bata hijau atau di baledog na pika potong suku ayam teh, nah itu zolim berlebihan. Dan itu harus dibayar nanti di akhirat. Ayam saya ingat ada hadis ini nih yang menerangkan apa nanti di akhirat itu ada binatang nggak ya, di akhirat nanti ada binatang nggak untuk yang diperlukan nanti akan dimunculkan, tapi hanya sebatas untuk diperlukan. Tah ayam teh kerkitu unggul diperlukan nanti ayam nu potong sukuna nanti akan dimunculkan tuh bisa buktina. Mereka kedua ayat tuh buktina tah hayamna potong sukuna kisos ke hayam hanya untuk ambil pahala saja. Setelah itu ayamnya hilang. Ya naon hayam mau ke surga mau ke neraka bari rek naon hirup di ditu. Nu maraban moal aya beri nage dengan jatuh sorangan ke mana. Emang di akhirat aya sawah. Kok mau pare mah moal aya. Adanya dimunculkan itu binatang-binatang hanya yang diperlukan. Ada kita mah cumi-cumi mau ayam di akhirat aja cumi-cumi. Hanya yang diperlukan. Contoh lain, ini azab di mahsyar nih, siksaan di mahsyar. Siksaan di mahsyar di antara yang disebutkan terkait dengan zakat nih, terkait dengan zakat. Apabila seseorang beternak unta, karena kalau beternak unta ada zakatnya, ternyata orang ini tidak mengeluarkan zakatnya, maka nanti orang ini akan diinjak-injak, digigit oleh unta, dari unta ukuran terbesar sampai yang terkecil. Apabila
beternak sapi tidak mengeluarkan zakatnya, maka orang ini nanti akan diseruduk, ditanduk, gitulah, ditanduk, diseruduk, diinjak-injak, digigit oleh sapi. Apabila beternak kambing tidak mengeluarkan zakatnya, maka ya kambing nanti kambing di sana muncul akan menyeruduk, menanduk, menginjak, menggigit. Entah berapa lama sampai pejet pokoknya nepi ka pejet ya pokoknya mah. Nah, ini kan siksaan. Sampai setelah berhenti orang ini menemukan jalan keluar, berhenti dari siksaan tersebut. Tuh ada kan binatang, ada unta nanti ada. Bagi orang yang beternak unta tidak mengeluarkan zakat, untanya akan dihadirkan untuk menyiksa. Nah kalau ini hadis yang barusannya itu zakatnya zakat peternakan hanya 3 jenis tadi. Bagaimana kalau ternak marmot? Ayah zakatnya nggak ada. Kalau beternak kelinci ada nggak? Nggak ada. Ya kalau beternak ayam ada zakat peternakannya ya. Zakat peternakannya ada nggak? Nggak ada. Hanya 3. Zakat beternak kuda saja nggak ada zakatnya. Hanya 3. Unta, sapi, dan kambing. Nah hadis barusan ada satu lagi. Apabila seseorang tidak mengeluarkan zakat mal. Namanya zakat mal itu zakat kekayaan. Simpanan itu tabungan berupa ya simpanannya berupa emas, itu menyimpan kekayaannya dalam bentuk emas atau uang. Nah, apabila tidak mengeluarkan zakat mal, zakat kekayaan, maka orang ini akan disetrika di mahsyar nih. Belum di neraka nih, di mahsyar orang ini akan disetrika dengan setrika yang dipanaskan di neraka, ditempelkan di punggungnya hingga menembus ke depan ke dadanya. Bolong berarti tah siga kain teh eta. Bolong lah, ditempel di sini sampai tembus ke sini. Apabila mendingin, panaskan lagi di neraka, tempelkan lagi. Apabila mendingin, panaskan lagi, tempelkan lagi. Selama di mahsyar. Dan di mahsyar berapa lama? Di mahsyar itu kan satu hari di mahsyar sama dengan 50.000. Satu hari di mahsyar itu sama dengan 50.000 tahun kita di dunia. Nah, disiksa dengan cara demikian terus ada istri kan rapi-rapi ada bolong di istri kan juga terek rapi bolong gitu. Nah ditempel di punggungnya sampai tembus. Nah apabila selesai dari siksaan tersebut orang ini kemudian menemukan jalan yang entah itu ke surga atau ke neraka. Tadi dari eta aya eta timiti tina hayam tadi tuh di baledog kubatan nepi kepotong suuna atuh ngusir hayam mah teu kudu nepi ka kitu. Di situ ada unsur berlebihan. Nah kemudian yang ini juga kan ada hadis yang seorang perempuan masuk neraka karena kucing, yaitu mengurung kucing tidak diberi makan sampai mati. Disebutnya seorang perempuan yang masuk neraka karena kucing. Apa hadis ini gitunya yang dijadikan dalil nih? Seorang kemudian banyak menyebut kucing itu binatang kesayangan Rasulullah. Rasulullah mati ngukut kucing rasaan pada Rasulullah ngukut kucing enggak. Hadis ini artinya kan zolim terhadap binatang. Rasul menyebut kucing atau piraku ku disebutan kabeh entog. Entog hayam meri belut berenang atau sarua wae. Kan substansinya berbuat zolim sampai mati binatang tersebut karena dikurung tanpa diberi makan. Nah bagaimana kalau yang ini? Bagaimana kalau orang yang hobinya berburu? Hobi ini menyalurkan karesep, hobinya
menembak. Ada kan orang yang hobinya menembak, pergi ke hutan gitu, lu nembak apa, misalnya nembak burung, kena mati, terus diapakan? Yang saya antep dari sebelah lagi nembak, bukan lain rek ngalamanu. Zolim nggak? Ya kan bukan untuk di misalnya diburu itu untuk diambil untuk dimakan kan, enggak, menyalurkan hobi. Pergilah ke hutan gitu. Karena kalau menembak objek yang diam, saya kurang greget gitu. Kalau menembak objek yang diam gitu kan kurang gregetnya. Ya karena objeknya kan diam. Kalau ini kan misalnya tupai kan gitunya. Tupai atau apalah gitu ketika tapi itu untuk menyalurkan hobi lalu kena sampai mati, ya sudah dibiarkan karena kan mau menyalurkan hobi, maksudnya juga bukan mau mengambil dan memakan burung. Nah itu juga termasuk. Jadi seolah-olah begini mungkin maknanya, oleh Allah itu diciptakan, dihidupkan, lalu oleh kita ini dibunuh hanya untuk menyalurkan hobi. Asa gede-gede ting dosa teh, kalau saya pikir wah ini dosanya besar. Allah yang menghidupkan, malah kita yang mematikan makhluk tersebut. Asik ngorak itu watir kan itu narik teh nyeriun atau murek di dahar mah pek bae. Kalau memang untuk dimakan boleh, di zaman Rasulullah juga ada berburu menggunakan anjing. Nah oleh anjing itu kan digigit, ditangkap ya, tapi kan maksudnya mau dimakan. Yang hukumnya nih menurut apabila binatang buruan itu mati karena gigitan anjing buruan yang terlatih nih, yang terlatih. Artinya anjing ini menggigit buruan itu karena memang dia dilatih untuk hal itu. Maka daging binatang buruan yang sudah mati karena gigitan anjing pemburu ini halal untuk dimakan. Beda lagi dengan anjing yang selengean, enggak. Anjingnya tidak terlatih. Misalnya kita menemukan ada seekor anjing yang menggigit ayam sampai mati, itu ayam haram untuk dimakan. Beda dengan anjing buruan yang memang menggigit dilatih demikian. Maka gigitannya yang sampai mati itu sama dengan sembelihan. Nah itu halal. Binatang buruannya halalnya kalau digigit oleh anjing khusus itu yang dilatihnya untuk berburu. Nah kalau kita menemukan ayah entog paeh ya ketinggali tadi digegel digegel anjing, nggak boleh, itu haram itu. Nggak boleh, ini haram berarti yang kalau yang ini. Ya kadang ya kena itu mah ucing nu di kurungan. Tapi kapai ucing. Ya yang mengurungnya itu Rasulullah menyebutkan dia masuk neraka karena mengurung seekor kucing tanpa diberi makan. Waktunya ternyata. Ini penjelasannya belum nih, dari sini baru satu, berarti ini ada beberapa catatan ini yang sangat sangat penting ya, tapi nggak akan cukup nih waktunya nih. Baru satu paling tadinya dua nih. Satu, Ibnu Mas'ud mengatakan di dalam Al-Quran hanya ayat ini yang Allah menyebut apa yang diperintahkan disatukan dengan apa yang dilarang. Karena yang diperintah tadi ada 3, yang dilarang juga ada 3 nih. Itu ada di satu ayat. Nah, kemudian makna dari innama bagyukum ala anfusikum itu maknanya adalah akibat. Itu akibat dari keterlaluan, berlebihan, melampaui batas yang dilakukan oleh seseorang itu pasti akan kembali kepada dirinya, baik ketika di dunia ataupun nanti di akhirat. Nah kalau di akhirat nanti kena kisos. Ya, di akhirat nanti itu akan kena oleh kisos. Dan tadinya proses yang namanya kisos di akhirat itu bukan dibunuh lagi, tapi pahala yang dimilikinya ini akan
Allah ambil untuk dipindahkan kepada orang yang dizoliminya, itu untuk membayar kesalahannya. Kalau ternyata tidak mencukupi, maka dosa orang yang dizoliminya itu akan dipindahkan. Itu kisos di akhirat demikian. Terserahlah, karena intinya sebetulnya gitunya. Karena intinya sebetulnya seperti ini yang dimaksud oleh Imam Al-Bukhari, tarki isari syari ala muslimin wa kafirin. Hindarilah memunculkan sebutan-sebutan yang buruk baik untuk muslim ataupun kafir. Makanya cek orang Sunda mah nyanges ulah goreng, sebut ulah goreng ya kabatur mah. Meskipun hanya dengan seperti ininya memunculkan sebutan yang buruk, bahkan bukan hanya untuk orang Islam, untuk kafir juga jangan. Nah, saya kira cukup dulu nih ya, ini penjelasannya masih panjang itu, ini waktunya nggak akan cukup nih, karena penjelasannya cukup panjang, cukup banyak, termasuk tadi makna adil apa, karena ternyata Allah memerintahkan adil itu nantinya di sini. Perintah dari Allah tentang adil ini, adilnya seseorang terkait dengan Allah seperti apa? Adilnya seseorang terkait dengan Rasulullah seperti apa? Adilnya seseorang dengan sesama manusia seperti apa? Adilnya seseorang dengan dirinya sendiri. Itu makna adilnya. Makanya ini perlu penjelasan nih. Beda kan maknanya dengan yang tadi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, beradab. Adil dan beradab. Dua nana luar biasa sebetulnya. Kalau adilnya, beradabnya ini adab seperti ini. Adilnya adil yang menurut Al-Quran. Atau salah, 2 hiji ya. Ya insya Allah berarti nanti pertemuan mendatangnya masih bab ini nih penjelasannya di kitab Fathul Bari ini cukup banyak gitu ya pasti seperti biasanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam itu penjelasannya dan luas.